Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita masih belajar dalam keadaan online, tidak bisa bertemu dan bertatap muka. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang eksplorasi bakat secara mandiri. Mencari bakat secara mandiri dengan tujuan dapat memahami dan mengenali pengertian bakat serta mengeksplorasi bakat secara mandiri yang dimiliki. Eksplorasi merupakan tahapan alamiah yang harus dilalui oleh siswa. Dengan memberikan kebebasan bereksplorasi, siswa dapat mencoba berbagai macam hal positif. Bakat tidak sama dengan kecerdasan. Bakat lebih mengacu pada motorik maupun keterampilan yang ditampilkan anak. Dengan kata lain, bakat bisa terlihat oleh orang lain. Cara yang dilakukan adalah terus-menerus mengasah bakat melalui latihan. Bakat tidak akan berkembang bila tak ada penguat, sehingga kemudian hilang. Selain bakat, mereka juga mempunyai minat terhadap bidang yang digeluti. Adanya minat juga akan menguatkan bakat tersebut. Jadi ada keterkaitan antara minat dan bakat. Bakat adalah dasar yang dibawa sejak lahir. Dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian umum, bakat adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Pada umumnya, diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. S.C. Utami Munandar, 1985. Little Geniuses yang pernah diterbitkan majalah Parenting. Ia menjelaskan bakat manusia bisa muncul dalam berbagai bentuk. Daftar kemampuan atau ability-nya sebagai berikut. Acting. Jika kalian kepingin menjadi seorang artis, maka harus bisa berakting. Kepetualangan. Bakat mencintai alam. Estetika. Artistik. Keatletan. Jadi seorang atlet. Pengetahuan umum. Sering menjuarai olimpiade. Peduli orang lain. Keberanian. Kreativitas. Kematangan emosi. Kehebatan menyimpan data atau menghafal. Seperti contoh, seorang hafiz. Orang yang menghafal Quran membutuhkan kehebatan penyimpanan data yang luar biasa. Imajinasi, keingintahuan, intuisi, menjadi seorang penemu, pengetahuan spesifik, kepemimpinan, bakat sastra, kemampuan berlogika, ketangkasan manual, kemampuan matematis, penguasaan mekanis, karakter moral, permusikan, kegairahan mengikuti atau mendalami topik tertentu, kesabaran, ketangguhan, kerapian fisik,
kelihayan berpolitik, kemampuan menghadapi masalah, kemampuan merefleksikan, kepandaian mengatasi masalah, disiplin diri, naluri melucu, pemahaman sosial, ketajaman spiritual, kemauan keras, kemampuan mengungkap secara verbal. Jenis-jenis bakat. Dari jenisnya ada 2. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memilikinya. Sementara yang kedua, bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki. Misalkan bakat seni, musik, alat-alat musik, tarik suara, menyanyi, ya, memimpin, menjadi pemimpin, presiden, anggota DPR, anggota MPR, berceramah, atau berpidato di depan publik, olahraga. Nah, ini memerlukan bakat-bakat khusus. Bakat khusus ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Ada bakat verbal, ada bakat numerikal, ada bakat bahasa, ada bakat kecepatan, ketelitian, klerikal, ada relasi ruang, ada mekanik, ada abstrak, ada bakat skolastik. Antara potensi dan aktual. Proses aktualisasi seperti apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah hasrat sejati. Jika kita tidak punya hasrat untuk menjadi orang yang lebih baik, potensi kita tidak akan keluar. Kita harus punya pembuktian diri. Yakinlah bahwa kita ini bisa menjadi yang lebih baik. Ada perbandingan positif. Membandingkan kita dengan orang lain. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, akhirnya akan terpacu semangat kita. Ada pengasahan, diasah potensinya, berlatih terus. Yang suka olahraga berlatih olahraga, bela diri, futsal, sepak bola, memasak misalkan. Itu perlu latihan, perlu pengasahan. Yang kelima yang terpenting adalah penempatan dan penyaluran yang tepat. Jika gagal, coba lagi. Karena kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Penyaluran potensi, bakat harus tepat. Misalkan jika kalian menyukai tentang kecepatan, tentang mesin, maka penyalurannya harus benar. Jangan menjadi pebalap jalanan. Itu adalah salah satu contoh penempatan penyaluran bakat yang kurang benar. Demikian, selamat belajar. Pak Bagus akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.